Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Infinity Studio. Bersama saya di sini Ella, kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan yang insya Allah akan dapat membantu teman-teman dalam menghadapi TWK dalam waktu dekat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu memberikan kritikan, masukan yang sangat membangun dan sangat bermanfaat bagi kami. Baiklah, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Teman-teman sekalian, tentu sudah nggak asing lagi ya kalau TWK itu identik dengan bacaan yang panjang. Nah, seperti yang nomor 1 ini, bacaannya yang cukup panjang sehingga kita harus memiliki fokus yang lebih lama agar dapat memahami bacaan yang disediakan. Teman-teman sekalian, tentu sudah nggak asing lagi ya kalau TWK itu identik sekali dengan bacaan yang cukup panjang, sehingga di sini dibutuhkan kefokusan dan juga kecermatan dalam memahami bacaan-bacaan tersebut. Selain itu juga, hal lain yang dapat teman-teman lakukan adalah membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Pahami pertanyaannya, setelah itu pahami bacaan yang tersedia di pertanyaan tersebut. Contohnya seperti ini. Nomor 1. Dari cerita tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, ... Nah, kalau teman-teman sudah paham maksud dari pertanyaannya, sekarang beralihlah ke bacaan yang ada di soal tersebut. 2 hari yang lalu diperingati Hari Raya Imlek yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Imlek tahun ini harus dibarengi dengan pandemi COVID-19. Para kerabat tidak bisa berkumpul dan melakukan makan besar bersama semua keluarga besar disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun, acara sembahyang atau acara syukur tetap dilakukan dengan tenang dan damai tanpa adanya kerusuhan dari oknum atau kelompok radikal. Oke, menurut teman-teman, pertanyaan ini kira-kira masuk pada pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kita bahas ya. Saya yakin teman-teman di sini sudah hafal bunyi dari setiap sila Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 dasar, yang dimana pada sila pertamanya itu menggambarkan agama atau intinya adalah agama. Jadi semua yang berkaitan dengan agama, keyakinan, tata cara ibadah agama tertentu itu masuk dalam pengamalan dari sila pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang kemanusiaan. Di sini difokuskan bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, bagaimana individu dengan individu yang lainnya. Dan sila yang ketiga itu tentang nasionalisme, bagaimana rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, sila keempat itu tentang demokrasi, yaitu bagaimana kita mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan kita secara pribadi. Dan sila yang kelima yaitu tentang keadilan. Di sini mengatur hubungan antara manusia dengan umum, hubungan manusia dengan alam, dengan hukum, dan dengan negara. Jadi cakupannya cukup luas yang sila kelima ini. Berbeda halnya dengan sila kedua, yang hanya mengatur hubungan individu dengan individu yang lainnya. Berdasarkan penjelasan saya tadi, tentu teman-teman sudah dapat mengambil kesimpulan. Apa sih yang dibahas dalam bacaan nomor 1 ini? A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Sila pertama. Karena dalam bacaan nomor 1 itu membahas tentang agama dan tata cara ibadah agama tertentu. Bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seperti biasa kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Cerita di atas menunjukkan pengamalan Pancasila. Nah, masih mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi di sini kita diminta untuk memahami bacaan tersebut dan bacaan tersebut menggambarkan pengamalan dari sila keberapa dalam Pancasila. Mari kita baca bacaan yang tersedia. Belakangan ini banyak terdengar kabar ada virus lebih ganas daripada COVID-19. Sehingga banyak masyarakat yang ketakutan dan beberapa daerah melakukan PSBB dan PPKM. Dan data menunjukkan bahwasannya angka orang-orang terpapar COVID-19 meningkat hingga sampai 1,17 juta.
Oleh karena itu, perekonomian di Indonesia menjadi menurun dan banyak investor menarik kembali uangnya, menyebabkan beberapa perusahaan menjadi krisis dan terancam bangkrut. Nah, kira-kira teman-teman, bacaan ini dia termasuk pengamalan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima? Iya, benar sekali. Jadi yang benar adalah pengamalan dari sila kelima, karena di sini dia menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan umum. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengamalan Pancasila sila kedua, kecuali. Jadi di sini kita diminta mencari poin yang bukan termasuk pengamalan dari sila kedua. Kita lihat option A, memberi sumbangan pada kegiatan sosial. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila kedua karena gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu termasuk dalam pengamalan dari sila kedua. Kemudian membantu lansia menyeberang di jalan, ini juga termasuk. Mengunjungi teman yang sakit termasuk. Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan. Ini termasuk atau bukan, teman-teman? Option yang D ini lebih mengarah kepada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena cakupannya di sini dia luas, umum, bagaimana hubungan manusia dengan umum, sehingga dia tidak termasuk dalam pengamalan dari sila kedua. Yang E, coba kita lihat, memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum. Ini termasuk dalam pengamalan dari sila kedua karena masih mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Oke, bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke nomor 4. Berikut ini adalah bentuk Pancasila kelima adalah, nah jadi yang mana nih yang masuk ke dalam pengamalan dari sila kelima? Kita lihat option yang A, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat. Ada kata mufakat nih, berarti dia lebih mengarah pada sila keempat. Tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat. Ini mengarah pada sila ketiga, karena kalau tersebarnya fitnah tentu akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, membantu korban bencana alam. Ini lebih mengarah pada sila kedua, karena ini termasuk ke dalam kegiatan kemanusiaan. Yang D, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini ada kata kuncinya yaitu beragama, berarti lebih mengarah pada sila ke-1. Yang E, suka berhemat. Nah, ini dia pengamalan dari sila kelima, yaitu suka berhemat. Karena pengamalan dari sila kelima tersebut ada poin yang mengatakan bahwa tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi suka berhemat ini termasuk ke dalam pengamalan dari sila kelima. Nomor 4, E. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengamalan sila keempat adalah, kita lihat option A, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang. Nah, ini masih termasuk dalam pengamalan dari sila keempat, teman-teman. Yang B, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah. Ini juga sudah jelas termasuk dalam pengamalan dari sila keempat, ada kata musyawarah di sana. Kemudian yang C, tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat. Ini juga termasuk dalam pengamalan dari sila Pancasila, sila keempat Pancasila. Yang D, mengakui persamaan hak sebagai warga negara. Masih termasuk karena dalam sila keempat ini dia masih diatur bagaimana setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi hak dan kewajiban masih diatur dalam sila keempat. Option E, menjaga kerukunan dalam masyarakat. Nah, option E ini lebih kepada sila ketiga. Jadi yang salah atau yang bukan termasuk pengamalan sila keempat ini adalah option E. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 6.
Nilai-nilai berikut yang termasuk nilai integritas anti korupsi pada aspek sikap adalah titik-titik. Jadi dalam nilai-nilai anti korupsi itu dia ada 9. Yang dimana 9 nilai tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek inti, sikap, dan etos kerja. Aspek inti itu terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Aspek sikap terdiri dari adil, berani, dan peduli. Aspek etos kerja terdiri dari kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri. Nah, berdasarkan penjelasan saya, tentu teman-teman sudah menangkap yang mana sih yang termasuk dalam aspek sikap itu. Yang benar adalah yang E, yaitu adil, berani, dan peduli. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini ada bacaan yang cukup panjang juga. Kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kutipan wacana dimaksud mencerminkan nilai Pancasila yang dipegang teguh, khususnya. Jadi ini masih berkaitan dengan pengamalan dari sila Pancasila ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bacaannya. Afifah adalah pejabat pada Kementerian Keuangan. Di lingkungan kantornya, Afifah adalah pejabat yang sangat disegani. Hal ini karena integritas yang selalu dipegang teguh oleh Afifah. Selama menjalani 20 tahun masa kerjanya, Afifah selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak sekalipun hal-hal yang melunturkan integritas dilakukan oleh Afifah. Nah teman-teman, kira-kira ini termasuk dalam pengamalan sila keberapa ya? Jadi di sana ada kata kuncinya, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, dari kata kunci tersebut, teman-teman tentu sudah dapat mengambil kesimpulan ini masuk dalam pengamalan sila keberapa. Dalam butir-butir pengamalan sila kedua, itu terdapat berani membela kebenaran dan keadilan. Berarti nomor 7 ini termasuk ke dalam pengamalan dari sila kedua. Oke teman-teman, jadi nomor 7 ini adalah yang B. Lanjut nomor 8. Ini ada bacaan juga. Jadi kita mulai membaca pertanyaan terlebih dahulu seperti biasa. Sepenggal kisah di atas merupakan pengamalan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu. Oke, lanjut kita baca bacaannya. Suatu hari, Pak Iki, seorang pejabat teras suatu instansi, sedang memacu mobilnya menuju Bandara Soekarno-Hatta mengejar pesawat pagi. Tiba-tiba, maksud saya hari itu dia harus mengikuti rapat penting di Medan. Tiba-tiba ada sepeda motor yang memotong jalannya. Tabrakan tidak bisa dihindarkan. Pemuda yang naik motor terjatuh dan pingsan. Pak Iki menelpon ke Medan bahwa ada masalah dan tidak dapat mengikuti rapat. Kemudian menolong korban dan membawa ke rumah sakit. Nah, kira-kira teman-teman dia masuk dalam pengamalan nilai integritas yang mana? Apakah A. jujur, B. berani, C. peduli, D. kerja keras, atau E. tanggung jawab? Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. tanggung jawab. Karena sikap Pak Iki ini merupakan bentuk pengamalan dari nilai integritas, yaitu tanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab ini adalah orang yang mau menanggung, memikul segala akibat atas perbuatan yang dilakukannya. Oke, bisa teman-teman ya? Lanjut ke nomor 9. Ini bacaannya juga cukup panjang. Jadi kita mulai dari pertanyaannya terlebih dahulu. Kisah tersebut menunjukkan seorang yang punya nilai integritas tinggi, khususnya dalam nilai, masih dalam pengamalan nilai ini. Kita lanjut ke bacaan. Seorang Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, dan sopirnya melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Beliau tahu bahwa bensin mobil dinasnya itu tinggal sedikit. Ceritanya, ketika akan pulang, beliau mendapati jarum penunjuk bahan bakarnya berada di atas. Artinya, ada yang mengisi bensin mobil dinasnya.
Ketika menanyakan hal tersebut kepada sopirnya, sang sopir menjawab seorang pejabat di Kejaksaan Negeri yang baru saja didatangi mengisinya. Sontak, Jaksa Agung tadi naik pitam dan disuruhnya sang sopir untuk kembali ke kantor kejaksaan yang sudah lama mereka tinggalkan dan memerintah jaksa yang memberi bensin menyedot kembali persis bensin yang dimasukkannya. Baginya, uang jalan yang didapat harus sesuai peruntukannya. Nah, kira-kira kisah tersebut dia masuk dalam pengamalan nilai A tanggung jawab, B peduli, C jujur, D adil, atau E disiplin, teman-teman. Jawaban yang benar adalah C. Jujur, karena Baharudin Lopa ini menunjukkan sikap integritas pada nilai jujur. Berintegritas jujur ini adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, berani menolak ketidakjujuran, dan berani menegur perbuatan yang tidak benar. Oke, bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke nomor 10 di sini. Bacaannya juga cukup panjang. Jadi kita mulai membaca pertanyaannya terlebih dahulu seperti biasa. Menurut Anda, nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tersebut? Jadi ini masih dalam nilai integritas anti korupsi ya. Kita langsung baca bacaan yang tersedia. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Suatu ketika, hal itu membuat seorang kerabatnya kecele. Ceritanya pada 1983, Lopa diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya, Riri Amin dan Pagar Ayu telah menunggu di depannya. Mereka menanti mobil dinas berpelat DD3 berhenti di depan pintu. Namun, lama ditunggu mobil itu tak juga tiba. Ketika sedang resah menanti, tiba-tiba saja suara Lopa terdengar. Rupanya, ia bersama istrinya datang ke sana menumpang pete-pete. Angkutan Kota Kas Makassar. Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas, jadi saya tak boleh datang dengan mobil kantor, terang Lopa. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Nah, kira-kira teman-teman ini masuk dalam pengamalan dari nilai yang mana? Apakah A. Mandiri, B. Sederhana, C. Disiplin, D. Tanggung jawab, atau E. Adil? Jawaban yang tepat adalah C. Disiplin, karena tidak menggunakan uang atau fasilitas negara ini termasuk dalam bentuk